back my channel. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton di videoku sebelumnya. Dan selamat datang di channel Mari Nonton. Oke, kali ini aku akan membahas tentang yang namanya pesugihan. Bagi kalian, nama pesugihan itu tidak bakal asing karena memang itu sudah sangat beredar di masyarakat Indonesia. Nggak perlu panjang lebar, langsung kita check it out. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras. Oke, kita langsung simak penjelasan yang pertama. Tuyul dalam mitologi di Pulau Jawa adalah makhluk halus yang berwujud kecil menyerupai anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul yang dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Mitos mengenai tuyul ini sudah ada sejak tahun 1890-an, namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan mitos yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya di masyarakat modern hingga saat ini. Sejarawan berpendapat bahwa awal munculnya tuyul itu diakibatkan oleh kesenjangan sosial antara kalangan masyarakat yang agraris dengan tuan tanah dan pedagang. Dan bantuan makhluk halus itu dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi masyarakat di perdesaan yang masih tradisional. Pemilik tuyul umumnya adalah orang yang ingin kaya tanpa harus bekerja keras. Dan konon katanya, jika ada yang memelihara tuyul, tuyul ini suka sekali menyusu pada wanita yang menjadi istri pemilik tuyul atau dirinya kalau yang memelihara itu wanita. Jadi tuyul itu mitosnya dan konon katanya itu suka menyusu wanita. Tamit. Dan konon katanya itu wanita tersebut wajib menyusui setiap pagi. Nyusu guys setiap pagi. Ya, mantap. Mereka para tuyul sangat mahir menghilang dan lari dengan cepat, namun tidak mampu berubah wujud. Dan ketika dia terlihat oleh manusia, ia akan tampak seperti wujud aslinya. Jadi dia ini nggak bisa merubah dirinya itu menjadi jin lainnya gitu loh guys. Jadi ya tuyul-tuyul aja gitu. Dan konon katanya orang yang memelihara tuyul memiliki ciri tertentu. Yang pertama, jika makan malam pasti akan disisakan dan pemelihara tidak boleh mencuci tangan. Makan itu pakai tangan gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu muluk. Makannya gini, muluk itu dia nggak boleh cuci tangan. Nanti si tuyul tuh bakalan menjilatin loh guys, jilatin tangan kita yang habis ini, sisa makanan yang ada di tangan gitu loh. Jadi itu sama dia dilamutin, dijilat. Dijilatin tangannya. Oh my god, gak bisa bayangin lah. Tangannya dijilatin, didadain juga. Dan yang selanjutnya itu adalah babi ngepet. Babi ngepet adalah makhluk legenda yang sudah beredar di kalangan Indonesia, yang menceritakan tentang siluman babi, dan beberapa mitos juga menceritakan tentang babi ngepet, orang yang ingin cepat kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat akan beraksi, si tuan menggunakan jubah berwarna hitam untuk menutupi tubuhnya. Dan nanti secara ajaib, si tuan tersebut berubah menjadi siluman babi. Dalam proses pesugihan tersebut, terdapat 2 orang sebagai pelaku. Yang pertama itu yang menjadi siluman babi, dan yang kedua itu penjaga lilin. Jadi tugasnya si penjaga lilin ini adalah menjaga lilin agar tidak mati. Jadi jika api
yang ada di lilin tersebut goyang, berarti tandanya si babi ngepet sedang mengalami bahaya. Dan tugas si penjaga lilin tersebut harus langsung mematikan apinya. Karena kenapa? Kalau apinya sudah goyang-goyang, berarti kan itu tandanya si babi mengalami bahaya. Jadi langsung ditiup aja agar si babi tersebut berubah menjadi manusia. Babi ngepet biasanya mengambil uang dengan cara menggesek-gesekkan tubuhnya di dinding rumah atau di lemari atau di pintu, dan uang yang dicuri itu secara otomatis langsung berpindah ke rumah sang babi ngepet tersebut yang dijaga lilinnya oleh penjaga lilin. Syarat dalam pesugihan babi ngepet ini tidaklah mudah. Karena apa? Karena dia harus menyajikan tumbal nyawa seseorang. Biasanya yang dijadikan tumbal adalah anggota keluarga yang sangat disayangi, seperti orang tua, adik, kakak, atau bahkan anak. Dan setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, baru bisa dimulai ritual pesugihan tersebut. Babi ngepet biasanya beraksi di malam hari. Dia akan menyedot uang yang dimiliki korban. Dan yang terakhir ini adalah pesugihan Nyai Puspa Cempaka. Dalam bahasa Jawa itu Nyai Puspa Cempoko. Pesugihan Nyai Puspa Cempoko ini adalah makhluk mitologis dalam masyarakat Jawa yang berwujud seorang perempuan yang dikenal sebagai salah satu jalan pesugihan yang relatif mudah. Berbeda dengan pesugihan pada umumnya yang mensyaratkan tumbal atau nyawa sebagai gantinya, dan pesugihan Nyai Puspa Cempoko ini hanya mensyaratkan bagi mereka yang mencari kekayaan untuk menikahinya. Legenda yang berkembang di masyarakat ini, Nyai Puspa Cempoko dipercaya berada dan menjadi penunggu di daerah Kabongan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di sebuah makam yang dikeramatkan. Syarat untuk mendapatkan kekayaan adalah dengan menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada dirinya, khususnya dalam hubungan suami istri, dengan pantangan tidak boleh menikah atau berhubungan badan dengan wanita lain. Ia juga akan meminta sesajen pada waktu-waktu tertentu. Banyak laki-laki yang memilih pesugihan ini karena syaratnya yang mudah, dan ketika berhubungan badan, Nyai Puspa Cempoko ini mewujudkan diri sebagai perempuan yang sangat cantik dan seperti manusia biasa. Itu menurut cerita dan mitos yang berkembang di masyarakat Indonesia. Oke guys, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan intinya, ben aku semangat upload video terus. Yara. Dan see you next video. Thank you.